Halo, saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Dalam klip kali ini kita akan lihat perkembangan COVID-19 di berbagai negara maupun di Indonesia sebelum Lebaran dan pasca Lebaran dan ledakan yang terjadi pasca Lebaran. Ini kalau kita lihat dulu beberapa negara yaitu UK, Amerika Serikat, Jerman, dan India. Kalau kita lihat jumlah kasus positifnya per hari sejak awal Januari, kita lihat memang Amerika yang sangat tinggi jumlah kasusnya, tetapi menurun cukup drastis karena vaksinasi yang gencar. Demikian juga Jerman dan United Kingdom ini ada penurunan. India tiba-tiba meroket sekitar bulan Maret dan April ya, dan mencapai puncaknya sekitar bulan Mei, tetapi sekarang sudah turun lagi. Namun memang penurunannya masih melandai di level 60.000 kasus per hari. Ya, Amerika Serikat sendiri juga kita lihat di awal tahun menurun dengan cukup drastis ya karena ada vaksin. Tetapi kemudian di fase berikutnya penurunan itu melandai ya dan sulit masuk ke level di bawah 50.000 kasus ya, butuh sekitar 2 bulan ya baru bisa menurun lagi. Nah, kita lihat jumlah eee, vaksinasi yang terjadi di berbagai negara ini kalau kita lihat mulai dari bulan Januari, maka yang paling tinggi memang levelnya Amerika Serikat yang berusaha mengejar dan mengendalikan kasus Covid-nya, bahkan per hari itu bisa mencapai 2 sampai 3 juta dosis vaksin per hari. Nah, India begitu diserang badai Covid juga meningkatkan intensitas vaksinasi mereka bisa mencapai juga lebih dari 3 juta atau 3,5 juta per hari dan sekarang juga masih cukup tinggi ya, lebih tinggi dari United States, Germany dan United Kingdom. Tapi kalau kita lihat secara dibandingkan populasi ya, maka India masih cukup rendah ya, karena populasinya memang tinggi dan secara kumulatif India itu baru mencapai sekitar 20% dari populasinya. Sedangkan Jerman, United States dan United Kingdom itu udah lebih dari 80% sehingga tidak heran juga angka Covid mereka terus menurun ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini kita lihat kurvanya Indonesia dibanding beberapa negara tetangga yaitu Filipina, Malaysia dan Singapura. Kita lihat Singapura kasusnya terus rendah ya, mungkin beberapa puluh saja per hari. Malaysia cukup tinggi kasusnya. Ini kalau kita lepas ya relatif to population-nya, maka kita lihat Indonesia sebenarnya di sekitar 5.000 6.000 kasus per hari. Filipina ini melonjak sebelum Lebaran. Eee, tapi sesudah lebaran Malaysia, Filipina ada lonjakan sedikit sedangkan Indonesia bablas terus naik ya dan, dipastikan kita sekarang ada di gelombang kedua nih second wave dari Covid karena kurva kita ini sama dengan kurva yang kita hadapi, ketika, Januari awal tahun ini, begitu ya dan ini kita belum mencapai puncaknya ya sehingga kita tidak tahu apakah akan terus meroket ke atas, tendensinya seperti itu. Dan kalaupun ada penurunan dari pengalaman kita juga butuh 1 atau 2 bulan paling dikit untuk turun ke level yang di bawah 6.000 kasus per hari. Kalau kita lihat tingkat vaksinasi kita, sebenarnya Indonesia cukup agresif begitu ya. Sejak awal tahun Indonesia yang paling tinggi dibanding berbagai negara lain yang belum mulai. Singapura baru mulai kecil-kecilan ya. Malaysia dan Filipina juga. Indonesia sudah uh, berusaha sangat kuat ya mencapai 300.000 sampai 400.000 dosis vaksin per hari. Dan saat ini juga karena dilanda gelombang kedua, Indonesia terus meningkatkan vaksinasinya, membuka kesempatan banyak di Jakarta ya dan bisa mencapai 500.000 dosis vaksin per hari. Namun masih jauh dari 1 juta dosis vaksin per hari yang dicanangkan pemerintah sebenarnya. Dan kalau kita lihat relatif terhadap populasi, sebenarnya Indonesia cukup rendah ya levelnya dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dan kalau kita lihat secara kumulatif ya, maka Singapura itu yang paling tinggi yang sudah mencapai 80% dari populasi. Maka tidak heran juga kasusnya di Singapura itu rendah ya dan bisa dibilang herd immunity itu mungkin sudah tercapai di Singapura. Sedangkan di Indonesia itu walaupun berusaha sangat keras ya kita baru mencapai 12,9% ya masih kalah dari Malaysia yang 17,9%, lebih tinggi sedikit dari Filipina. Begitu ya dan kita kalau tidak dibarengi dengan lockdown yang serius dan disiplin, maka ledakan kasus Covid ini bisa
sangat tidak terkendali dan kita tidak ingin ya menjadi, India yang lain gitu dengan jumlah populasi kita yang sebenarnya sangat tinggi dan merupakan bom waktu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan solusinya cuma 2, yaitu lockdown yang serius ya ketika pemerintah, menganjurkan untuk tinggal di rumah dan, tidak melakukan kegiatan dan mobilitas ya, itulah yang akan menolong kita. Karena derajat vaksinasi kita juga tidak bisa luar biasa tinggi. Kita berharap, penduduk, masyarakat secara luas memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan untuk vaksin yang terbuka luas sekarang di Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah, di kota-kota yang memang sedang meledak angka-angka kasus Covid-nya. Sehingga kalau, masyarakat memang, divaksin dengan, intensitas yang lebih tinggi dan menjaga prosedur kesehatan dengan lebih disiplin, kita berharap di dalam waktu beberapa minggu ke depan ini angka-angka kasus Covid juga bisa kita amati akan turun. Semoga Tuhan menolong kita semua. Saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH.